Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Husna kelas 1 Prodi Riau. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Terbiatul Manaqib yang diberikan oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD. Yang pertama, sejarah manaqib di Indonesia. Manaqib atau yang biasa dikenal sebagai manaqib sudah berkembang pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam, sedangkan di Indonesia manaqib sudah ada pada saat hadirnya Wali Songo ke wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Mereka memberikan banyak pengajaran kepada para masyarakat sekitar tentang sejarah dan perkembangan Islam pada zaman setelah dan sebelum hadirnya Rasulullah SAW. Materi yang kedua, konsep zikir. Lafal zikir dengan berbagai ragam dan bentuknya dalam Al-Quran digunakan menunjukkan beberapa makna, antara lain dapat bermakna wahyu Al-Quran yang menceritakan, mengingat, menyebut, sholat, pelajaran, kemuliaan, atau keagungan, peringatan, nasihat, mengerti, dan pengetahuan. Terminologi zikir dengan mengacu pada Al-Quran, hadis, dan kaul ulama adalah memiliki makna yang sangat luas, sehingga segala bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya bisa dikategorikan sebagai zikir. Hanya saja secara khusus dan yang biasa dikenal dengan zikir adalah menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan lisan maupun dengan hati, atau gabungan dari keduanya, baik yang dapat dilaksanakan dengan mutlak ataupun yang terkait oleh waktu, cara, dan tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, tawassul. Tawassul dengan perbuatan dan amal soleh kita yang baik diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Demikian juga tawassul kepada Rasulullah SAW juga diperbolehkan sesuai dalil-dalilnya yang di atas. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salahnya jika kita bertawassul terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dicintai, dan begitu juga dengan orang-orang yang solehah. Yang keempat, keutamaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain menjadi surah pembuka dalam Al-Quran, surah ini juga menggambarkan keseluruhan dari Al-Quran. Surah Al-Fatihah mengandung pokok-pokok tujuan Al-Quran secara ijmal atau global, yang kemudian diperinci dengan beberapa keterangan. Dalam ayat-ayat yang terdapat pada surah-surah berikutnya, pokok-pokok tersebut meliputi aspek akidah, hukum, atau syariat dan sejarah. Dalam ayat pertama sampai keempat mengandung ajaran mengenai akidah dan akhlak. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta dan kepastian manusia. Meyakini bahwa Allah akan menghukum manusia dengan seadil-adilnya kelak di hari pembalasan.
Oleh karena itu, manusia diperintahkan agar bersyukur dan memujinya, serta tidak langsung diajarkan pula agar manusia tidak membanggakan diri atau takabur. Sebagaimana Allah menyebutkan kekuatan dan kekuasaannya. Ayat yang kelima sampai ketujuh menggambarkan syariat atau hukum dan sejarah masa silam. Dengan ayat 6 dan 7 tergambar ajaran tentang keharusan beribadah kepada Allah. Ibadahnya tersebut mencakup segala aspek hukum dan aktivitas manusia di dunia. Sedangkan ayat ketujuh menunjukkan sejarah umat dan nabi terdahulu. Dan yang kelima, konsep barokah. Konsep karomah. Karomah sesungguhnya merupakan istilah yang tidak asing bagi umat muslim, di mana karomah ini merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena hal tersebut, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai adanya karomah yang dinamai karomah. Ini datangnya dari sisi Allah. Karomah ini juga mau tidak mau akan membentuk karisma seseorang di mata umat. Mengakui tentang konsep karomah, karomah untuk kiai dan wali sesungguhnya memanglah ada dan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan karomah dianggap sebagai kejadian yang bersifat asuntif dan datang bukan dengan tujuan untuk merusak akidah. Selain itu, Allah menciptakan karomah. Allah untuk kekasih Allah, salah satunya keyakinan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakin atau percaya sepenuhnya akan adanya karomah, yang dimana karomah ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah pada dasarnya merupakan suatu hal yang dianggap bertentangan dengan adat kebiasaan manusia pada umumnya. Dan karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh menurut Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Karomah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pertolongannya yang diberikan kepada seorang yang membela agama Allah. Sifat karomah adalah kejadian di luar batas kemampuan manusia pada umumnya atau keluar dari kebiasaan. Pada umumnya karomah merupakan bagian dari mawahib atau anugerah Allah yang dapat tanpa melalui proses usaha, juga terjadi hanya sesekali saja. Karomah berasal dari bahasa Arab, yaitu bakroh, berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Dan yang selanjutnya, konsep karomah. Setelah mengeksplorasi pengertian konsep yang selanjutnya, konsep barokah. Setelah mengeksplorasi pengertian barokah dan dalilnya, kita dapat menyimpulkan bahwa barokah atau kehadiran Allah yang membawa keberkahan, kebaikan, dan manfaat yang besar dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk menghadirkan barokah dalam kehidupan kita perlu taat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat kebaikan kepada sesama. Melalui pengertian barokah, kita mendapatkan panduan yang jelas dalam meraih keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita implementasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat merasakan manfaatnya dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain.
Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah zikir manakib pesantren Al-Qadiri. Sejarah zikir manakib Al-Qadiri, zikir manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember dibentuk pada tahun 1970 oleh Kiai Ahmad Muzaki Syah. Pada saat itu, jamaah di zikir manakib hanya diikuti oleh santrinya, disusul dengan tetangga, kampung, sekaligus diikuti oleh lurah setempat. Sebelumnya Kiai Muzaki pengikut tarekat Naqsyabandiyah, namun beliau khawatir jika jamaahnya merasa keberatan jika tidak sanggup dan menjalankan pembiatan. Akhirnya beliau memutuskan untuk menciptakan dan mengembangkan zikir manakib. Karya Kiai Haji Muzaki Syah sendiri yang perkembangan zikir manakib dimulai dari tahun 1997, yaitu manakib ini dihadiri oleh warga asing, yaitu negara India. Di tahun-tahun berikutnya, jamaah manakib terus berkembang pesat hingga sampai ke luar negeri. Selain itu, perkembangan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani juga diadakan di rutinitas pada bulan tertentu di luar kota hingga ke luar negeri yang dipimpin oleh keluarga, menantu, murid, dan Kiai Ahmad Muzaki Syah sendiri. Rutinitas inilah yang menjadikan jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani dapat berkembang pesat hingga saat ini dengan amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Kiai kepada para jamaahnya. Di dalam majelis-majelis zikir, manakib tersebut banyak dihadiri oleh masyarakat dalam maupun di luar negeri seperti Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, Jakarta, Aceh, Papua, dan di luar negeri seperti Baghdad, Malaysia, Brunei, Singapura, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, para tokoh besar luar negeri seperti Syekh Afifuddin bin Muhammad bin Abdul Qadir Jailani dari Baghdad, cucu dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-18. Dan selanjutnya biografi Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Lahir di desa Kadalung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada Ahad Manis tanggal 9 Agustus 1948 dari pasangan keluarga Sakinah Kiai Haji Ahmad Syah dengan Nyai Haji Siti Fatimatuz Zahra binti Kiai Haji Syadali. Sebagai anak yang bertugas menjaga adiknya bernama Muhammad Mahsyun, Kiai Haji Muzaki Syah kecil secara alamiah telah terdidik menjadi seorang pemimpin, paling tidak dalam menggoyoni, sabar, mengalah dan menyayangi adiknya yang lebih kecil. Maka tidak heran bila beliau saat ini menjadi panutan bagi semua orang. Kepemimpinan yang kelak dapat menjadi modal dasar untuk memimpin umat. Kiai Haji Ahmad Syahada sendiri diakui banyak orang sebagai salah seorang ulama yang warak, tawadhu, al-ammah, dan syuhud. Di zamannya beliau pernah nyentri dan berguru pada Waliullah Kiai Haji Ali Wafa di Pondok Pesantren Al-Wafa, Tempurjo, Jember selama 23 tahun. Kendati Kiai Haji Ahmad Syahada termasuk tokoh-tokoh
warusuna fil ilmi. Namun beliau memilih mengubur eksistensi dirinya di dalam bumi. Humul di dalam kurung ketidakterkenalan. Konon semua kebesarannya sengaja dirahasiakan demi kemuliaan putra-putrinya di masa yang akan datang. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walidain. Sholat birrul walidain merupakan sholat sunnah 2 rakaat, bentuk berbakti kita kepada orang tua. Selain dianjurkan berbakti kepada orang tua dengan mendoakan kebaikan untuk mereka, kita juga dianjurkan untuk berbakti melalui sholat sunnah 2 rakaat. Sholat birrul walidain disunnahkan untuk dilakukan seminggu sekali setiap malam Kamis setelah sholat Isya. Adapun tata cara sholat birrul walidain sebagai berikut. Tiap-tiap rakaat sesudah membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi sebanyak 5 kali serta surat Al-Mu'wizzatain, Al-Falaq, An-Nas 5 kali. Rakaat dalam sholat birrul walidain berjumlah 2 rakaat. Dan rakaat yang pertama birrul walidain setelah Al-Fatihah membaca ayat kursi 5 kali, Al-Falaq 5 kali, dan An-Nas 5 kali. Untuk rakaat kedua sama seperti rakaat yang pertama. Selanjutnya sholat liqada'il hajat. Sholat hajat adalah sholat sunat sebanyak 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat yang dikerjakan selama seminggu berturut-turut saat melaksanakan sholat hajat. Sebaiknya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah suka terhadap umat yang merendah. Di hadapannya orang-orang yang merendah, sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat hajat jika dilakukan sebanyak 12 rakaat, setiap rakaatnya diakhiri dengan salam. Untuk pelaksanaannya boleh dilakukan saat siang hari maupun saat malam hari. Namun waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat hajat adalah saat sepertiga malam, yaitu antara pukul 1 pagi sampai dengan menjelang sholat subuh. Waktu untuk melaksanakan sholat hajat juga bisa dilakukan ketika selesai melaksanakan sholat fardu. Pelaksanaan sholat hajat juga yang tidak disarankan adalah di waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat hajat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.